Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kermas. Sehat, bugar, produktif. Halo Sobat Sehat semuanya. Selamat berjumpa kembali pada acara Si Jamal, siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan. Perkenalkan, kami dari Puskesmas Jepon. Saya Isna Mei sebagai host yang akan memandu acara pada hari ini. Tentu saja saya tidak sendirian. Telah hadir bersama saya di sini seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter gigi. Beliau dokter gigi lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti tahun 1998. Dokter Gigi Dina Engrinasari. Halo dokter. Halo Mbak Isna. Apa kabar dokter? Baik. Baik, sebelum memulai acara pada hari ini, perkenalkan dokter untuk menyapa dan memperkenalkan diri kepada Sobat Sehat semuanya. Baik, perkenalkan saya Dr. Gigi Dina, bertugas di Puskesmas Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saya sudah bertugas di Puskesmas Jepon sejak tahun 1999. Sudah lama sekali ya dokter ya. Sudah berapa tahun itu dokter? Cukup lama Mbak Isna, kira-kira 27 tahun. Masya Allah, sudah 27 tahun berada di Puskesmas Jepon ya dokter. Oke. Baik, demikian narasumber pada pagi hari ini luar biasa sekali Dokter Gigi Dina. Sobat Sehat, pada kesempatan ini kita akan membahas informasi seputar kesehatan gigi anak, khususnya untuk gigi anak usia balita atau bawah 5 tahun. Yang mana sering kita jumpai anak usia balita ini banyak sekali masalah pada kesehatan gigi mulutnya, dan pendampingnya orang tua, pengasuh, kakek nenek atau bahkan guru di sekolah pendidikan anak usia dini ini kurang informasi ya dokter mengenai kesehatan gigi dan mulut, ragu informasinya apakah benar atau tidak, seperti itu ya dokter. Mbak Isna. Nah, langsung saja, ini seberapa penting sebenarnya menjaga kesehatan gigi pada anak usia balita, dokter? Baik, kita tahu mulut adalah jendela di mana apapun yang akan masuk ke dalam tubuh kita akan melalui mulut. Jadi kadang orang tua, ayah bunda, sobat sehat semuanya, kadang masih ada yang mengabaikan kesehatan gigi pada bayi balita, yaitu gigi susu. Jadi masih ada pemikiran bahwa gigi susu itu hanya sementara, nanti akan tergantikan oleh gigi tetap atau gigi dewasa. Jadi kadang pemikiran dari ayah bunda sobat sehat, gigi adalah wajar untuk gigi susu untuk dibiarkan berlubang, jadi tidak dirawat dengan baik, begitu Mbak Isna. Padahal itu gigi susu yang tidak terawat nantinya akan menimbulkan masalah. Jadi pada bayi balita akan timbul masalah seperti karies gigi, sakit gigi, gusi bengkak. Nah, nanti setelah itu akan menimbulkan rasa sakit pada waktu mengunyah. Akhirnya terjadi kesulitan balita sulit makan, tidak mau makan. Tentunya nanti dikhawatirkan akan berpengaruh pada tumbuh kembang dari bayi tersebut. Begitu Mbak Isna. Baik, tadi disebutkan juga mulut adalah jendela untuk tubuh, di mana memang dia gerbang pertama asupan kita peroleh ya dokter. Jadi kapan sih gigi susu atau gigi yang ada pada anak-anak itu mulai tumbuh? Baik, gigi susu pada bayi ada rentang waktu untuk tumbuhnya Mbak Isna. Jadi rentang waktunya adalah 6 sampai 12 bulan. Jadi di usia itu dianggap masih normal ya tumbuh pada usia tersebut. Jadi pertama yang tumbuh biasanya adalah gigi depan bawah, kemudian diikuti oleh gigi depan atas. Dan pada usia 2,5 tahun sampai 3 tahun itu biasanya gigi susu sudah tumbuh lengkap, yaitu 10 gigi rahang bawah dan 10 gigi rahang atas gitu. Dan apabila di usia 12 bulan tapi bayi belum ada tumbuh gigi, biasanya mulai ada kekhawatiran dari
ayah bunda. Jadi dari teman sebayanya itu sudah tumbuh giginya, kok anak saya belum. Nah, bila ditemui hal seperti itu bisa menemui dokter gigi untuk konsultasi lebih lanjut. Oh gitu, iya, Mbak. memang beberapa anak memang ada yang tumbuh giginya 12 bulan atau lebih dari 12 bulan, yang itu mungkin kategori sedikit terlambat ya dokter. Nah, Ya. faktor apa saja yang menyebabkan gigi tumbuh lambat itu dokter? Ada beberapa faktor. Jadi bisa juga disebabkan oleh malnutrisi, di mana malnutrisi kondisi bayi atau balita kurang mendapatkan asupan gizi yang cukup. Akhirnya kan mempengaruhi dari perkembangan organ tubuhnya, termasuk adalah gigi, di mana mungkin gigi itu akhirnya tidak sesuai waktu tumbuhnya. Dan selain faktor malnutrisi juga ada faktor genetik atau keturunan. Jadi mungkin bila ditanyakan kepada ayah bundanya, pada waktu kecil kemungkinan ayahnya atau bundanya juga mengalami keterlambatan tumbuh gigi susu. Tapi tidak ada faktor malnutrisi, tetap gizi baik, hanya butuh waktu lebih lama dan untuk tumbuh gigi susu pertama. Begitu. Dan bisa juga disebabkan lapisan gusi yang tebal, itu akhirnya gigi itu seperti kesulitan untuk bergerak untuk keluar dari ke permukaan gusi. Gitu Mbak Isna. Ya, begitu memang itu sudah biasa sekali menjadi kekhawatiran ayah bunda pengasuh di rumah, umur segini kok belum tumbuh gigi seperti itu. Nah, adakah yang cara atau tips khusus untuk merangsang agar tumbuh gigi susu itu lebih cepat, dokter? Ya, ada Mbak Isna. Jadi ada alat, jadi semacam alat ya, seperti mainan untuk bayi balita. Ini disebut dengan titer atau gigitan. Jadi untuk ini memang untuk balita supaya menggigit-gigit mainan ini terbuat dari bahan yang aman, dari silikon, jadi tidak berbahaya untuk gusi balita, jadi tidak mengandung bahan berbahaya. Ini ditujukan supaya merangsang gusi untuk ada gerakan dari gigi untuk bergerak tumbuh gitu Bu Isna. Dan selain alat ini mungkin ada di toko perlengkapan bayi ya. Mungkin bunda-bunda, bunda bisa, sobat sehat bisa cari di toko perlengkapan bayi banyak seperti ini. Okay? Kemudian juga bisa kalau bayi mulai umur 6 bulan itu sudah diberikan MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, mungkin bunda-bunda memberikan makanan yang bertekstur lembut, mungkin khawatir kalau bayi belum bisa mengunyah. Sebenarnya bisa diberikan makanan yang bertekstur, jadi ada bentuknya agak padat. Ya. Makanan padat ini tujuannya sama seperti titer tadi, jadi untuk merangsang gusi, ada gerakan mengunyah. Jadi gusinya juga untuk giginya juga untuk cepat tumbuh. Seperti itu Mbak Isna. Ya, pada usia tersebut memang ada fase oral juga dokter. Jadi apa-apa masuk mulut kan. Jadi masuk ke dalam mulut. Kesempatan juga untuk merangsang dengan menggunakan titer itu tadi. Ya. Jadi daripada kita bayi balita masukkan mainan yang berbahaya, lebih baik diberikan gigitan atau titer. Gitu Mbak Isna. Tadi juga disebutkan ada masalah karies gigi. Nah, betul. yang dimaksud karies gigi itu apa dokter? Itu sering sekali kita mendengar istilah karies gigi. Karies gigi itu adalah gigi berlubang. Jadi bagian gigi itu ada yang hilang, tidak utuh lagi. Ya, itu disebabkan oleh sisa makanan. Setelah kita makan, sisa makanan masih menempel di permukaan gigi. Jadi kita tidak segera membersihkan sisa makanan yang menempel di permukaan gigi dalam jangka waktu lama. Setelah itu ditumbuhi oleh bakteri, akhirnya membuat terjadinya proses demineralisasi. Jadi lapisan email dari gigi itu larut, hilang, menyebabkan gigi menjadi keropos atau berlubang. Jadi gitu, karies itu gigi bolong itu ya dokter? Istilah awamnya gigi bolong. Ya, betul. Itu bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi karies atau tidak terjadi gigi bolong gigi berlubang, itu tadi, gigi mudah berlubang ya Mbak ya. Ya itu caranya dengan personal hygiene, jadi kebersihan diri sendiri. Tidak hanya dengan bayi balita, juga dewasa juga perlu melakukan itu secara rutin. Jadi menjaga kebersihan giginya sendiri, yaitu caranya dengan sikat gigi minimal 2 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluoride, dan cara yang benar juga waktu yang tepat. Dan jangan lupa kalau sikat gigi jangan terburu-buru. Perlu waktu paling tidak minimal 2 menit. Jadi jangan hanya sekedar menyikat terus langsung
lari. Jadi perlu untuk membersihkan dengan teliti setiap permukaan gigi. Begitu Mbak Isna. Iya. Itu nah, ini kapan itu waktu yang disebut tepat waktu menggosok gigi itu sebenarnya kapan sih waktu yang benar dalam menggosok gigi itu, dokter? Ya, ini masih mungkin banyak ya Mbak ya, agak kekeliruan di masyarakat. Jadi sehari 2 kali itu waktu yang tepat dan benar adalah pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Kenapa kita? Jadi bukan waktu sore hari pada saat mandi ya, dokter ya? Ya, kebiasaan kita adalah waktu mandi kita pagi sikat dan gigi. sore. Ya, mandi pagi dan mandi sore. Jadi kita kenapa kita harus sikat giginya setelah sarapan? Jadi setelah kita sarapan pagi, kita menyikat gigi. Setelah sarapan itu ada jeda waktu yang lama sampai dengan siang hari kita tidak melakukan aktivitas mengunyah. Biasanya seperti itu kan, ya lama kita. Nah, diharapkan dalam kondisi kita tidak mengunyah itu, gigi dan dalam mulut kita itu dalam keadaan bersih. Gitu. Kalau kita sikat gigi pada waktu mandi, setelah mandi kita sarapan, rutinitas seperti itu ya Mbak biasanya. Setelah sarapan gigi kita tidak gosok gigi, setelah itu sampai siang mulut kita akan dalam keadaan kotor. Begitu Mbak. Jadi akhirnya terjadilah proses pembentukan karies tadi gitu. Sedangkan kalau malam hari kita waktu tidur tentunya tidak melakukan aktivitas apa-apa ya, mulut pun dalam keadaan kosong. Jadi pada masa waktu tidur itu juga diharapkan gigi kita dalam kondisi bersih. Sebelum kita tidur kita bersihkan dulu. Jadi pada waktu kita tidur tidak ada kuman yang berkembang biak dalam mulut. Begitu Mbak Isna. Tadi juga disebutkan memakai pasta gigi yang mengandung fluoride ya, dokter ya. Nah, apa fungsi fluoride untuk gigi sebenarnya, dokter? Iya, jadi gigi itu juga perlu pelindungan, Mbak. Jadi mineral yang diperlukan untuk gigi, untuk melindungi gigi kita, itu salah satunya adalah fluoride. Jadi ada 2 mineral penting, yaitu kalsium dan fluoride. Kalsium bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari, sejak balita bisa makan, kita bisa memberikan protein hewani, protein nabati, dan juga susu. Jangan lupa ya, susu itu mengandung banyak kalsium. Dan tapi di fluoride itu kita jarang ada kandungan fluoride dalam makanan. Adapun mungkin hanya sedikit gitu. Jadi kita perlu aplikasi tambahan fluoride itu. Jadi sumber lain, jadi selain makanan yang bisa kita berikan ke gigi untuk melindungi permukaan gigi kita. Begitu Mbak. Tadi didapatkan berarti dari pasta gigi yang harus mengandung fluoride itu tadi ya, dokter. Ya. Nah, kalau kalsium kan bisa didapatkan dari makanan kita sehari-hari. Selain dari pasta gigi, fluoride itu bisa kita dapatkan dari mana lagi, dokter? Baik, jadi tambahan fluoride itu bisa diberikan dengan cara TAF, yaitu topikal aplikasi fluoride, dan itu dilakukan oleh dokter gigi dengan cara memberikan aplikasi bahan fluoride di permukaan gigi yang sehat. Ya, fungsinya itu tadi untuk melindungi gigi kita, terutama yang masih sehat, untuk tidak mudah terjadinya karies. Begitu Mbak. Lubang gigi itu Ya, tadi lubang ya, gigi dokter, ya. itu. Mencegah itu tadi. Jadi kalau pemberian fluoride yang tambahan itu tadi, apa istilahnya TAF ya, dokter ya, itu pemberian fluoride bisa dilakukan berapa kali, dokter? Ya, untuk dewasa itu bisa dilakukan sekaligus kita kontrol gigi, cek gigi rutin ya. Jadi dalam jangka waktu 2 kali dalam setahun, 6 bulan atau 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Tapi untuk bayi balita terutama yang sudah tumbuh gigi ya, itu kita harus berikan lebih banyak. Jadi dalam jangka waktu setahun itu perlu 3 kali. 3 kali kunjungan ke dokter gigi untuk cek gigi, pemberian TAF dan lain-lain. Berarti waktunya adalah setiap 4 bulan sekali. Setiap 4 bulan sekali untuk pencegahan yang lebih maksimal begitu ya, dokter. Ya. Tadi juga mungkin ada keraguan selama ini Sobat Sehat dan ayah bunda pendamping anak, terutama di usia balita ini, penggunaan pasta gigi nih, dokter. Biasanya khawatir tertelan karena yang beredar kan memang pasta gigi rasanya cenderung enak ya. Jadi mungkin malah anak itu cenderung suka sama pasta gigi. Nah, aromanya. Iya, apakah ada bahaya apabila pasta gigi ini tidak sengaja ataupun mungkin sengaja sedikit tertelan oleh anak? Gitu, dokter. Jadi memang itu juga pertanyaan dari bunda-bunda ya, Sobat Sehat. Jadi khawatir kalau
pasta gigi itu terang kan itu kan bahan kimia ya istilahnya ya gitu, bahan tambahan. Oke, kalau pasta gigi yang mengandung fluoride yang ada dalam pasta giginya itu dipastikan sudah aman untuk dibuat untuk membersihkan gigi, untuk menyikat gigi. Jadi tidak usah khawatir, kalaupun tertelan juga hanya sedikit. Jadi tidak, dan kita juga perlu untuk memberikannya sesuai takaran, tidak berlebihan. Jadi untuk ini mungkin bisa langsung diperagakan ya Mbak ya. Gitu, ya. Untuk yang sesuai takaran itu seberapa itu dokter ya? Yang tidak berlebihan. Iya. Oke, untuk ini mungkin kita bisa pakai model ini boneka Rino. Jadi Halo Rino. yang biasa kita ajak penyuluhan waktu kita posyandu, penyuluhan di posyandu atau di kelas ibu balita, kelas ibu hamil, di TK dan SD. Jadi ini kita bisa mulai dari balita, bayi yang belum tumbuh gigi. Iya, ya. iya. Baik, karena bunda-bunda mungkin masih ada awam atau masih ragu-ragu membersihkan dalam mulut bayi. Jadi yang belum ada giginya, ya, khawatir mungkin nanti takut melukai gusi karena juga baru 6 bulan ya, di bawah 6 bulan. Jadi bunda bisa memakai kain kasa, ini dililitkan di telunjuk. Jari telunjuk. Yes, sebentar ini mungkin contohnya. Kemudian kain kasa ini diberi air matang. Ini saya contohkan di Rino ya, seakan-akan Rino belum punya gigi. Jadi nanti kita bersihkan terutama setelah menyusu ASI atau menyusu susu dari DOT yang menggunakan DOT, okay. Tentunya ada bekas-bekasnya yang menempel di gusi bayi mulut ya. Di dalam mulut. Jadi kita bersihkan di bagian gusinya. Kalau bunda khawatir bisa dipuk-puk ditap-tap hanya disentuh-sentuhkan saja. Seperti pakai bedak itu ya. Seperti pakai puk-puk. Terus yang bagian langit-langit juga. Dan jangan lupa lidahnya. Ini Rino ada lidahnya ya? Ada ya. Ini dibersihkan juga karena seringkali menempel di situ, khawatir nanti menimbulkan peradangan apabila tertinggal terlalu lama. Gitu. Itu untuk yang belum ada giginya. Oke, mari kita berlanjut ke balita yang sudah ada giginya. Jadi di toko perlengkapan bayi juga sudah ada alat khusus sikat gigi bayi. Jadi mungkin bunda-bunda sudah ada yang pernah tahu ya. Seperti ini dimasukkan dalam jari telunjuk. Ini berbahan silikon juga, tidak berbahaya buat bayi dan gigi yang baru tumbuh. Jadi di sini ada bagian sikatnya. Bisa kita beri pasta gigi dulu. Ini sudah bisa diberi pasta gigi. Jadi sejak gigi bayi sudah tumbuh, itu bisa kita langsung beri pasta gigi. Pasta giginya ukurannya untuk bayi yang di bawah umur 1 tahun setengah, 18 bulan ya, itu seukuran sebutir beras. Jadi kecil sekali ya. Ya, cukup sedikit saja. Sesuai dengan jumlah gigi bayi, 1, 2 gigi atau 4 gigi. Kemudian kita lakukan pembersihan dengan gerakan memutar di permukaan gigi, atas, bawah yang sudah tumbuh. Jangan lupa bagian dalam. Ini tidak terlihat ya bagian dalam. Nah, ini semuanya dibersihkan. Nah, setelah itu ini bisa dibersihkan dengan diteteskan air. Jadi kembali menggunakan kasa, kita beri air, kita teteskan di permukaan giginya. Gitu. Selanjutnya ini di alat sikat gigi bayi ini ada bagian yang bergerigi. Itu fungsinya adalah untuk membersihkan lidah. Jangan lupa kita balik alatnya ini. Kemudian lidahnya kita bersihkan secara perlahan saja ya, supaya tidak menimbulkan iritasi pada lidah bayi. Okay? Kira-kira seperti itu. Untuk yang balita yang sudah berusia 3 tahun bisa diberikan pasta gigi lebih banyak. Jadi seukuran kira-kira biji jagung. Oh ya, ya lebih bisa besar daripada beras. Ini untuk karena memang jumlah giginya seharusnya lebih banyak. Jadi mulai lengkap. Banyak permukaan yang harus dibersihkan. Seperti itu kira-kira. Itu tadi juga beberapa kekhawatiran sobat sehat semua ayah bunda yang membersamai anak usia balita. Bagaimana cara pembersihan gigi bila dia menggunakan DOT, karena banyak sekali yang dengan alat bantu untuk minum susu menggunakan DOT. Iya Mbak, terutama mungkin pada waktu mau tidur ya. Iya. Itu kalau nggak ngedot nggak tidur. Masih banyak kebiasaan ngedot sebelum tidur, tidak bisa tidur kalau belum ngedot. Ya itu salah satu faktornya Mbak, itu menimbulkan karies. Setelah bayi minum susu menggunakan DOT, otomatis dalam mulutnya terendam air susu. Ya ASI walaupun mengandung gula
juga tapi lebih sedikit daripada susu formula. Susu formula jelas lebih banyak mengandung gula daripada ASI. Ya, jadi bagaimana caranya kita nanti kalau anak tidak diberi DOT bisa rewel nanti semalaman ya. Nggak tidur. Nanti orang tuanya bundanya nggak tidur. Jadi tetap kita berikan DOT, susu kan itu juga asupan susu ya, baik. Dan setelah pada waktu kita memberikan susu dengan DOT, kita siapkan DOT satu lagi yang berisi air putih. Gitu. Jadi setelah bayi mungkin sudah terlelap atau sudah mau tidur ya, kita perlahan-lahan ambil DOT yang berisi susu, kemudian kita gantikan dengan DOT yang berisi air putih. Jadi tujuannya itu tadi, jadi sisa-sisa susu yang menempel di permukaan gigi, di gusi, di langit-langit itu bisa terbersih dengan adanya air putih itu, Mbak. Ikut larut pada saat air putih itu. Ya, jadi akhirnya kan bayi ngedotnya air putih untuk menyapu sisa-sisa air susu tadi. Gitu, Mbak. Terus usia balita, usia anak ini selain tadi ngedot, masalahnya itu biasanya mulai suka jajanan manis ya Sobat Sehat, ayah bunda semua di rumah. Sudah mulai mengenal permen, mengenal coklat. Nah itu bagaimana? Ya bagaimana dengan anak yang suka makan makanan manis itu dokter? Iya betul Mbak, itu banyak sekali, apalagi kalau sudah balita masuk usia sekolah ya, sudah teman-temannya ya. Dengan teman-teman dan lingkungan yang suka dengan jajanan manis seperti permen, coklat, es krim ya. Jangankan anak-anak, dewasa pun suka, Mbak. Betul sekali. Ya, jadi kita kadang tidak bisa mencegah ya. Jadi tetap diberikan, tidak apa, asalkan tidak berlebihan. Jadi secukupnya saja, tidak berlebihan, dan setelah itu yang sisa-sisa menempel ya, yang di gigi, nah itu tidak boleh terlalu lama menempel di gigi. Caranya bagaimana? Kita siapkan air putih. Jadi setelah anak makan jajanan manis ya, kita beri air putih. Jadi anak minum air putih ya, sama tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa jajanan lengket yang menempel di gigi. Begitu, bisa diminum, bisa dikumur ya, kumur mungkin setelah itu diludahkan. Kalau sudah bisa meludah enggak apa-apa, dilepeh ya. Atau ditelan enggak apa-apa. Yang penting air minum matang gitu. Jadi paling tidak sisa-sisa manis itu tidak menempel terlalu lama di permukaan gigi. Iya. Itu. Nah, kalau memang mulai suka coklat, suka permen itu seringkali giginya itu kalau kita bilang gigis. Jadi gigis itu hilang semua gigi yang atas terutama itu. Terutama hilang yang atas, tapi yang bawah enggak, dokter. Itu kenapa ya? Maksudnya kan kenapa cuma yang atas? Bukan maksudnya untuk semuanya ingin hilang semua, tapi kenapa yang atas yang lebih sering berlubang sampai banyak itu daripada yang bawah? Rata-rata kita temui memang gigi atasnya, Mbak, yang gripis atau grepes atau gigis istilahnya alamnya ya. Jadi hilang semua giginya, tinggal akar-akar saja gitu. Tinggal sedikit hampir rata. Ya, jadi ini Mbak Isna. Jadi di dalam mulut kita kan ada kelenjar air ludah, ya. Yang di bawah ada dekat lidah, di bawah lidah ada, di atas juga ada. Di atas itu posisinya di belakang, sedangkan di bawah ini ada di dekat lidah. Nah, karena gaya gravitasi, jadi gigi bawah itu terendam oleh aliran air ludah. Jadi gigi bawah teraliri oleh air ludah, terjadilah self cleansing. Jadi permukaan gigi itu akan dibersihkan oleh air ludah kita. Jadi di dalam air ludah itu terdapat antiseptik, memang untuk melindungi kondisi gigi dan mulut kita. Itu Mbak. Jadi kalau gigi atas itu dalam kondisi kering, tidak teraliri oleh air ludah. Jadi akhirnya gigi itu mudah keropos, mudah ditumbuhi bakteri, akhirnya mudah keropos. Dan terjadilah kalau tidak dirawat dengan baik, tentunya akan terjadi gigi gripis. Begitu Mbak. Itu lubang itu. Iya betul. Baik Sobat Sehat, itu tadi informasi yang luar biasa sekali. Tidak terasa sudah hampir 30 menit kita menemani Sobat Sehat semuanya. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu. Terima kasih atas ilmu dan informasi yang sudah dibagikan kepada Sobat Sehat semuanya. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini bisa menyampaikan pesan agar Sobat Sehat selalu ingat untuk segera untuk menjaga kesehatan giginya.
Baik, Mbak Isna. Jadi tadi sesuai dengan tema kita, bahwa gigi susu nantinya akan berganti menjadi gigi tetap atau gigi dewasa. Tapi kita tetap, ayah bunda sobat sehat tetap harus menjaga kebersihannya. Jadi lebih telaten untuk menjaga karena itu akan mempengaruhi semua tumbuh kembangnya, asupan nutrisinya begitu. Terus setelah itu bila ternyata tetap ada masalah, segera pergi ke dokter gigi. Sekaligus mengenalkan si kecil untuk pergi ke dokter gigi. Jadi tidak harus ada tindakan atau menunggu gigi sakit. Karena memang kesannya kalau dokter gigi itu menakutkan ya Mbak, untuk mengerikan untuk anak-anak. Jadi kita perlu orang tua mungkin mengajak konsultasi saja, tidak apa-apa tentang masalah kesehatan gigi anak. Gitu Mbak Isna. Terima kasih sekali dokter. Jadi sobat sehat, merawat gigi anak bukan hanya bicara tentang kesehatan tapi juga bicara tentang kebiasaan baik sejak usia dini. Jadi dengan perawatan dan kebiasaan yang tepat, anak dapat memiliki gigi yang sehat dan senyum yang cerah. Sobat sehat, kami pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan si Jamal PDKT pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan gigi dan serta like, subscribe channel Dinas Kesehatan Kabupaten Blora agar tidak terlewatkan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.